Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Diani Puriherna dengan NPM 231173 dari kelas D, mata kuliah Antropologi Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap artikel karya Ibu Sulistiowati Irianto yang berjudul Globalisasi Hukum dalam Pluralisme Hukum Modern yang dipublikasikan di Indonesia Journal of Social Legal Studies pada tahun 2024. Nah, artikel ini saya integrasikan dengan materi mata kuliah Hukum Masyarakat Bersahaja yang tentunya sudah kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya, di sini ada identitas dan tujuan artikel. Artikel ini tuh ditulis oleh Sulistiowati Irianto dari Universitas Indonesia yang dimuat dalam IJSLS volume 4 nomor 1 dan IJ 10 54828 IJSLS 2024. Nah, artikel ini tuh secara khusus didedikasikan untuk mengenang Kibet von Benda Beckman, yaitu salah satu tokoh besar dalam bidang antropologi hukum dunia. Nah, tujuan utama artikel ini adalah meninjau kembali pemahaman tentang pluralisme hukum dan bagaimana konsep itu berkembang, terutama dalam konteks globalisasi hukum yang melahirkan apa yang disebut pluralisme hukum modern. Nah, penulis ingin menunjukkan bahwa cara memahami keragaman hukum itu tidak bisa lagi sekedar memetakan sistem-sistem hukum yang hidup berdampingan saja, tetapi juga harus melihat nih bagaimana sistem-sistem hukum itu saling bertemu, mempengaruhi, dan menghasilkan bentuk hukum yang baru. Di sini saya mencoba menghubungkan dua kerangka berpikir. Di sisi kiri ada teori-teori klasik dari mata kuliah hukum masyarakat bersahaja, yaitu pemikiran Malinowski tentang etnografi, Hobel tentang hukum primitif, Maine tentang evolusi hukum dari status ke kontrak, serta Ehrlich dengan konsep living law atau hukum yang hidup. Nah, di sisi kanan adalah gagasan-gagasan dalam artikel Irianto tentang pluralisme hukum modern yang membahas globalisasi hukum, pengaruh hukum internasional, dan hak asasi manusia. Terus ada pemikiran Franz dan Kibet von Benda Beckman juga, hukum transnasional hingga fenomena gerakan Gen Z. Nah, titik temu dari kedua sisi ini ada 4 hal. Yang pertama ada living law, etnografi sebagai metode, hukum adat, dan fenomena forum shopping atau pemilihan forum hukum oleh masyarakat. Nah, inilah jembatan yang menjadi dasar analisis saya sepanjang presentasi ini. Selanjutnya, sebelum masuk ke pembahasan pluralisme hukum modern, saya ingin mengingatkan kembali 4 tokoh penting dalam studi hukum masyarakat bersahaja. Yang pertama itu ada Malinowski yang melalui penelitiannya di masyarakat Trobian tahun 1915 mengembangkan metode etnografi dan gagasan tentang living law. Metode etnografi inilah yang kemudian menjadi dasar bagi metode etnografi hukum dalam studi pluralisme hukum. Yang kedua ada Hobel yang melihat hukum dalam masyarakat primitif sebagai gabungan norma dan sanksi sosial. Gagasan ini tuh relevan karena menunjukkan bahwa hukum lokal dan atau hukum adat itu tetap hidup berdampingan dengan hukum negara gitu. Yang ketiga ada Maine yang dengan teorinya tentang evolusi hukum dari status menuju kontrak dalam karyanya Ascent Law. Ini menegaskan bahwa hukum itu sifatnya berevolusi, tidak statis gitu. Yang keempat ada Ehrlich dengan konsep living law, yaitu hukum yang sesungguhnya hidup di masyarakat bukan hanya yang tertulis dalam teks undang-undang saja. Nah, inilah dasar pemikiran yang ditolak oleh pandangan sentralisme dan justru didukung oleh pendekatan pluralisme hukum. Selanjutnya, selanjutnya ada living law dan pluralisme hukum modern. Nah, kita masuk ke konsep yang menghubungkan living law dengan pluralisme hukum modern, yaitu forum shopping yang pertama. Nah, Kibet von Benda Beckman
pada tahun 1981 menjelaskan nih bagaimana warga masyarakat Minangkabau ini memilih forum penyelesaian sengketa apakah lewat adat atau lewat pengadilan negara sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing gitu. Nah, praktik memilih forum ini sebenarnya berakar dari praktik hukum masyarakat bersahaja di mana masyarakat ini memiliki keleluasan untuk menyelesaikan sengketa lewat jalur yang mereka anggap paling sesuai. Garis keturunan pemikirannya jelas dari Ehrlich ke Malinowski lalu diteruskan oleh Irianto. Nah, inti pemikirannya itu sama, yaitu hukum yang sesungguhnya hidup di masyarakat, bukan sekedar yang tertulis dalam undang-undang negara saja. Selanjutnya, di sini ada hybrid law. Nah, Coleman pada tahun 1978 menjelaskan bahwa di wilayah perkotaan negara-negara berkembang muncul nih bentuk hukum-hukum baru yang tidak bisa dilabeli sebagai hukum negara, hukum adat, ataupun hukum agama. Nah, inilah pertemuan antara yang bersahaja dengan yang modern yang melahirkan apa yang disebut dengan unnamed law atau hukum yang tak bernama. Selain itu, etnografi yang dirintis oleh Malinowski ini sebagai bapak etnografi terus berkembang menjadi etnografi hukum dan akhirnya menjadi multi-site etnografi atau etnografi multispasial yang dikemukakan oleh Marcus pada tahun 1995. Nah, pendekatan ini tuh yang dianjurkan oleh Irianto untuk meneliti fenomena hukum lintas ruang dan waktu di era globalisasi. Selanjutnya ada globalisasi hukum, peluang, dan tantangan bagi hukum bersahaja. Nah, globalisasi hukum ini membawa peluang sekaligus tantangan bagi hukum masyarakat bersahaja atau hukum lokal. Dari sisi tantangan, hukum lokal ini terancam termarginalkan oleh dominasi hukum internasional. Nah, Franz Benjamin menyebutkan sebagai bayangan pluralisme hukum di mana pengaruh hukum negara yang begitu dominan justru melemahkan keberadaan hukum adat. Pandangan sentralisme hukum juga cenderung mengabaikan living law. Belum lagi ketika hukum adat itu diformat menjadi peraturan daerah yang kehilangan orisinalitasnya karena dipaksa mengikuti logika dan struktur hukum negara ini gitu. Namun di sisi lain ada peluang besar. Hukum hak asasi manusia internasional justru bisa memperkuat hak-hak masyarakat adat. Contohnya apa? Contoh konkretnya ada konferensi CEDAW yang ternyata pasal-pasalnya juga mengadopsi nih nilai-nilai dan pengalaman dari negara-negara yang berkembang, termasuk kontribusi delegasi Indonesia. Ini tuh menunjukkan proses yang bersifat sentripetal, bukan hanya sentrifugal saja gitu. Contoh lainnya ada di Alternative Dispute Resolution atau ADR yang ternyata berakar dari mekanisme penyelesaian sengketa masyarakat lokal. Nah, ini tuh yang disebut sebagai globalisasi, di mana nilai lokal justru diadopsi menjadi hukum yang berskala internasional. Selanjutnya, di sini ada gerakan Gen Z. Nah, bagian menarik dari artikel ini adalah bagaimana sih fenomena gerakan sosial Gen Z yang bisa dijelaskan sebagai manifestasi hukum masyarakat bersahaja di era digital. Dari segi struktur, hukum masyarakat bersahaja ini itu kan bersifat non-formal, komunal, tanpa hierarki negara. Hal ini tuh mirip dengan gerakan Gen Z yang menurut Irianto bersifat rizomatik, yang menyerupai tanaman yang merambat tanpa struktur dan tanpa pemimpin yang tunggal gitu. Dari segi norma, hukum masyarakat bersahaja ini bersumber dari kebiasaan dan moral komunitas dengan sanksi sosial. Sementara gerakan Gen Z menyebarkan nilai hak asasi manusia, demokrasi, dan anti korupsi, namun disebarkannya itu melalui media digital ke berbagai negara gitu. Selanjutnya, ini masih ada di gerakan Gen Z. Namun dari segi mediumnya, hukum masyarakat bersahaja ini umumnya disebarkan lewat interaksi tatap muka saja dan musyawarah lokal. Sebaliknya, gerakan Gen Z menggunakan media sosial dan internet sebagai medium utamanya.
sehingga mampu menyebarkan lintas batas negara dari Thailand, Myanmar, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, hingga Indonesia. Nah, dari segi sumber, hukum masyarakat bersahaja ini tuh bersumber dari adat, agama, dan kebiasaan setempat saja. Sedangkan gerakan Gen Z bersumber dari hukum internasional yang di bidang hak asasi manusia yang kini itu telah menjadi pengetahuan bersama warga global, terutama generasi muda. Yang terakhir, secara teoritis. Nah, hukum masyarakat bersahaja ini tuh dijelaskan lewat pemikiran Malinowski, Hobel, dan Maine yang sudah kita bahas sebelumnya. Sementara gerakan Gen Z dijelaskan melalui pendekatan pluralisme hukum modern dan secara khusus itu konsep gerakan rizomatik dari sastra Mijaja tahun 2025. Jadi meskipun teorinya berbeda generasi, tetapi keduanya itu sama-sama menjelaskan bagaimana sih norma sosial itu bisa hidup dan bergerak tanpa harus melalui institusi negara yang formal. Nah, sebagai kesimpulan, dapat dikatakan bahwa pluralisme hukum modern itu membuktikan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup di tengah masyarakat sebagai living law bukan sekedar teks undang-undang saja, sebagaimana sudah ditunjukkan jauh sebelumnya oleh Malinowski, Hobel, dan Ehrlich dalam studi hukum masyarakat bersahaja. Nah, di era globalisasi, hukum lokal, nasional, dan internasional tidak lagi sekadar hidup berdampingan saja, melainkan saling berinteraksi secara dinamis lewat fenomena forum shopping, hybrid law, dan globalisasi. Meskipun hukum lokal ini beresiko termarginalkan oleh dominasi hukum internasional, di sisi lain hak asasi manusia global justru bisa memperkuat hak masyarakat adat. Gerakan Gen Z bisa menjadi bukti nyata bahwa norma komunal sekarang tuh bisa menyebar lintas negara melalui media digital. Untuk memahami kompleksitas semua ini, dibutuhkan pendekatan etnografi multispasial yang mampu melacak interaksi hukum dan tingkat lokal hingga transnasional, sebagaimana dianjurkan oleh Sulistiowati Irianto. Baik, di sini ada sumber-sumber referensi yang saya cantumkan. Selanjutnya, mungkin tadi sudah saya paparkan bagaimana analisa terhadap artikel yang saya bawakan, yang saya dapatkan. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang teman-teman ada yang ingin bertanya? Izin bertanya ya, Diani. Silakan. Pertanyaannya tuh, kalau misalkan pluralisme hukum modern ini mengakui keberadaan dan pentingnya hukum yang hidup di masyarakat tuh kayak living law, nah apakah penguatan hukum internasional dan hukum negara dalam era globalisasi itu justru berpotensi menghilangkan identitas hukum lokal gitu ya, nah yang menjadi dasar pluralisme hukum itu sendiri? Oke. Okay. Mungkin saya tampung dulu. Uh, saya minta beberapa menit untuk menyusun kata-kata jawabannya. Diperbolehkan? Boleh, kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Hilya. Jawaban itu menurut saya potensi tersebut tuh memang ada. Bahkan di dalam artikel Sulistiowati Irianto ini pun menjelaskan bahwa globalisasi hukum itu dapat menyebabkan marginalisasi hukum lokal ketika hukum internasional atau hukum negara itu terlalu menjadi dominan gitu. Nah, misalnya nih, hukum adat yang diformalkan menjadi peraturan daerah terkadang kan kehilangan nilai dan karakter aslinya karena harus mengikuti struktur hukum negara gitu.
Tapi globalisasi itu juga nggak selalu berdampak negatif, karena dalam beberapa kasus hukum internasional itu justru dapat memperkuat posisi hukum lokalnya, seperti melalui perlindungan hak masyarakat adat dalam instrumen HAM internasional. Nah, makanya tantangan utama pluralisme hukum modern itu bukan karena memilih antara hukum lokal atau hukum globalisasinya, melainkan bagaimana nih menciptakan keseimbangan agar hukum lokal itu tetap hidup dan diakui tanpa tertinggal dari perkembangan hukum globalnya gitu. Apakah terjawab? Terjawab. Terima kasih banyak ya, Diani. Terima kasih kembali. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.